Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul Let the Right One In. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian serta keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Hakan yang sedang berada di dalam mobil bersama anak misterius. Tidak lama dari itu, mobil yang merupakan taksi terlihat berhenti di suatu tempat untuk menurunkan dua penumpangnya. Kalau dilihat dari kegunaannya sih, sepertinya bangunan ini merupakan sebuah asrama, yang dimana di dalam bangunan yang sama, terdapat anak laki-laki bernama Oscar yang sedang bersiap untuk tidur. Uniknya, pria yang baru saja datang bersama anak kecil tadi langsung menutup jendela kamar mereka menggunakan kardus serta kertas. Ketika esok hari, Oscar menjalani rutinitasnya sebagai seorang pelajar di sekolah yang tidak jauh dari asramanya. Hanya saja, Oscar bukanlah seseorang yang sangat senang untuk bergaul, melainkan ia malah dibully oleh murid lain setiap harinya. Setelah itu, kita diperlihatkan Hakan yang sedang mempersiapkan beberapa barang tanpa dijelaskan ingin ngapain. Ternyata Hakan sengaja keluar sendirian aja untuk mencari target pembiusan. Tidak sampai di situ, korban yang sudah dibius langsung digantung secara terbalik dengan tujuan agar darahnya mengalir turun ke bawah. Luar biasanya, Hakan langsung menyayat leher remaja tersebut dan menampung darahnya ke dalam sebuah jerigen. Belum selesai melakukan aksi sadisnya, Hakan malah disadari oleh seekor anjing yang berlari meninggalkan pemiliknya. Di momen inilah Hakan pun menjadi panik dan ia bergegas pergi tanpa membawa jerigen yang sudah berisi darah. Oscar yang menjadi korban bullying setiap harinya selalu berimajinasi kalau ia bisa melakukan perlawanan. Sampai suatu ketika, Oscar terkejut ketika ia dihampiri oleh anak misterius yang baru pindah kemarin hari. Anak misterius yang baru datang itu langsung berkata bahwa ia tinggal di sebelah kamarnya Oscar. Lalu, Hakan yang berada di dalam kereta untuk segera pulang malah baru menyadari bahwa ia lupa membawa jerigen miliknya. Alhasil, ia pun kena oceh habis-habisan oleh anak misterius yang ternyata Hakan bekerja sebagai pengasuh dari anak tersebut. Kemudian kita kembali lagi kepada Oscar yang tinggal di asrama ini bersama ibunya. Saking kesalnya karena terus dibully dan dibully, Oscar selalu mengumpulkan peristiwa-peristiwa pembunuhan yang menurutnya misterius. Di malam harinya, Oscar kembali keluar dari asrama sambil bermain kubik sendirian. Tapi lagi-lagi, ia langsung didatangi oleh anak misterius yang sepertinya tertarik dengan Oscar. Ditambah lagi, Oscar meminjamkan kubik miliknya kepada anak tersebut dengan tujuan agar mereka tidak canggung lagi untuk mengobrol. Herannya, Oscar yang berada di dekat anak itu mulai mencium bau yang lumayan busuk dari tubuhnya. Bahkan, anak tersebut tidak menggunakan jaket sama sekali dalam kondisi yang dingin seperti ini. Tidak perlu ngobrol panjang kali lebar, Oscar pun langsung meninggalkan anak tersebut dengan alasan ia ingin tidur. Dari sini, terlihat anak misterius itu seperti kelaparan dan tidak diberi makan berhari-hari. Pada saat itu pun, ia menyamar sebagai anak terlantar untuk memancing orang yang lewat di jalanan. Yang ternyata, anak misterius itu langsung menyerang pejalan kaki dan menyedot darahnya tanpa ampun. Kalau kayak gini sih, bukannya lapar karena nggak makan nasi, melainkan anak tersebut sudah berhari-hari tidak merasakan darah manusia. Lalu, tindakan nekat dari anak itu membuat Hakan marah-marah dan terdengar oleh Oscar. Tidak ingin cari masalah, Hakan langsung menyeret jasad si korban dan menceburkannya ke dalam genangan air. Saat esok hari, Oscar bergantian menghampiri anak misterius yang terlihat sudah menunggu di depan asrama. Tanpa disangka, mereka sudah semakin akrab dari yang sebelumnya, apalagi anak tersebut terlihat sudah mandi dan membuat Oscar mendekat. Dalam situasi seperti inilah, Oscar mulai mengetahui nama anak perempuan itu yang ternyata bernama Ellie. Tapi, ia tidaklah menjadi murid sekolah seperti Oscar, melainkan Ellie hanya dititipkan untuk tinggal di asrama. Ketika hari berganti, Oscar yang berada di kelas terlihat sedang menghafal kumpulan-kumpulan sandi Morse. Hanya saja, kegiatan barunya itu membuat murid-murid yang hobi membuli Oscar menjadi geram. Jadinya, Oscar harus dicambuk tanpa perlawanan sampai-sampai wajahnya juga terkena cambuk. Kemudian, sandi Morse yang sudah dihafalkan oleh Oscar langsung diberikan kepada Ellie untuk dihafalkan juga. Bahkan, Hakan juga diusir dari kamarnya Ellie dengan tujuan ia akan mencoba sandi Morse bersama Oscar. Selesai mempraktekkan sandi Morse bersama-sama, Oscar langsung mentraktir Ellie sebuah jajanan di dekat asrama mereka. Awalnya, Ellie berkata bahwa ia tidak suka dengan makanan itu,
Namun Oscar yang membujuknya membuat Ellie mencicipi satu gigitan. Dan hasilnya, Ellie langsung muntah-muntah saat itu juga di hadapan Oscar tanpa alasan yang jelas. Kembali lagi kepada Hakan yang sedang mempersiapkan barang-barangnya untuk mencari target. Pada malam itu juga Hakan beraksi dengan mengincar satu murid sekolah yang sudah selesai berolahraga. Tidak perlu waktu lama, Hakan pun langsung membius murid tersebut dan menggantungnya secara terbalik. Akan tetapi, baru saja ia ingin menyayat murid tersebut, keberadaan Hakan malah disadari oleh teman-teman dari murid itu. Sampai pada akhirnya, Hakan memutuskan menyiram wajahnya sendiri dengan kumpulan air asam yang sudah ia bawa. Sudah jelas perilaku Hakan membuat Ellie mendengarkan berita di TV bahwa Hakan sudah ditangkap akibat percobaan pembunuhan. Tapi untuk kali ini Hakan sedang dirawat di salah satu rumah sakit akibat luka keras di wajahnya. Mengetahui hal itu, Ellie secara diam-diam memanjat gedung rumah sakit tanpa disadari oleh siapapun. Lalu Hakan yang terbaring lemas pun melihat kedatangan Ellie yang menghampirinya pada malam itu. Luar biasanya, Hakan langsung membuka selang oksigennya dan ia membiarkan Ellie untuk menyedot darahnya secara gratis. Ya, sudah jelas setelah Ellie sudah kenyang menyedot darah Hakan, jasad Hakan pun harus terjatuh dari ketinggian seolah-olah tidak ada artinya lagi. Saat hari telah berganti, Oscar bersama teman-teman kelasnya diajak guru olahraga untuk bermain di hamparan salju. Mau gak mau, Oscar hanya mengisi waktu sendirian aja tanpa seorang teman yang menemaninya. Yang bikin kesel, 3 orang murid yang sama selalu membuli Oscar dan masih saja tidak puas untuk mengganggunya. Untung saja di momen kali ini Oscar terlihat lebih berani dan ia pun langsung menghajar si ketua geng dengan memukul kupingnya sampai berdarah. Di sisi lain terdapat 2 orang murid yang sedang kencing dan mereka seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Ternyata terdapat jasad seorang pria yang diceburkan oleh Hakan beberapa hari lalu. Terlihat jelas pria itu sudah membeku seperti bongkahan es dan langsung dievakuasi pada saat itu juga. Beberapa jam setelahnya, Oscar yang sedang melakukan pengambilan nilai renang terlihat sedang ditemani oleh Ellie dari luar. Setelah itu, ia mengajak Ellie untuk nongkrong di salah satu gudang sekolah yang cenderung sepi dan tidak ada orang sama sekali. Di tempat inilah Oscar sengaja menyayat salah satu jarinya sampai berdarah dengan tujuan ia akan mengajak Ellie untuk membuat janji pertemanan. Hanya saja Oscar tidak mengetahui bahwa Ellie sangat-sangat tergiur ketika ia melihat darah. Saking tergiurnya, Ellie pun langsung menyantap darah Oscar yang menetes sampai-sampai tidak tersisa. Di titik ini, Ellie sadar diri bahwa keberadaannya dapat membahayakan nyawa Oscar. Maka dari itulah, ia sengaja pergi dari tempat tersebut dan mencari mangsa di tempat yang lain. Sampai suatu ketika terdapat sepasang suami istri yang sedang bertengkar dan si perempuan langsung disergap dari atas pohon oleh Ellie sendiri. Singkat cerita, perempuan yang sudah terkena gigitan dari Ellie masihlah hidup dan berhasil diselamatkan. Namun, ia pun terkejut karena kulitnya tiba-tiba hangus apabila terkena sinar matahari. Ya, bisa dipastikan perempuan ini sudah tertular virus vampir dan menjadi haus darah dalam seketika. Kemudian, ia langsung menghampiri rumah tetangga depan rumahnya yang dimana terdapat si suami sedang mengobrol. Celakanya, kucing-kucing peliharaan di dalam rumah itu mulai menyadari bahwa perempuan tersebut sudah menjadi makhluk berdarah dingin. Alhasil, seluruh tubuhnya pun harus digigit oleh para kucing yang menganggap dirinya sebagai ancaman. Beberapa jam kemudian, Oscar kembali menghampiri kamarnya Ellie karena mereka tidak bertemu sejak kejadian kemarin. Gak perlu waktu lama, Oscar langsung berkata kalau ia sadar bahwa Ellie merupakan seorang vampir. Pernyataan itu pun langsung diakui oleh Ellie sendiri dan ia berkata bahwa umurnya sudah 2 abad atau 200 tahun. Esok harinya kita diperlihatkan si perempuan yang menjadi korban sedang terbaring lemas sambil diikat. Dari sinilah ia berkata kepada si suami bahwa anak kecil yang menggigitnya sudah menularkan sebuah genetik. Ya, perkataan itu pun sudah jelas membuat pikiran suaminya menjadi kacau pada saat itu. Apalagi perempuan tersebut malah sengaja menyuruh dokter untuk membuka hordeng jendela yang ujung-ujungnya membuat perempuan tersebut langsung terbakar habis karena sinar matahari. Maka dari itulah jika kalian sadari, Ellie tidak pernah beraktivitas di siang hari melainkan ia selalu keluar pada saat hari sudah gelap. Di malam harinya, Oscar yang sedang sendirian malah dihampiri oleh Ellie yang ingin mengobrol. Namun tiba-tiba, tubuhnya Ellie mulai mengeluarkan darah secara mendadak sampai-sampai sekujur wajahnya juga berdarah.
Entah apa alasannya, tapi yang jelas Ellie berkata bahwa itu adalah respon tubuhnya ketika ia menahan diri untuk tidak menyerang manusia. Saat hari telah berganti lagi, suami dari perempuan yang sudah tewas terbakar mulai berencana untuk balas dendam. Kebetulan ia mengetahui lokasi kamar dari Ellie sendiri dan ia pun nekat untuk masuk ke kandang singa. Tanpa disadari oleh dirinya sendiri, ternyata di dalam kamar itu sudah terdapat Oscar yang sedang bersembunyi, dan begitu juga halnya dengan Ellie yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian, tanpa berlama-lama, pria tersebut berniat untuk menusuk leher Ellie sambil membuka jendela di sebelahnya. Hanya saja, tindakannya itu harus terhenti karena ia terkejut dengan teriakan Oscar yang berada di belakang pria itu. Alhasil, Ellie pun langsung menyergap pria tersebut sampai-sampai Oscar tidak sanggup untuk melihatnya. Di momen inilah Ellie masih saja berterima kasih kepada Oscar karena ia sudah membantunya untuk menikmati darah segar. Ya, walaupun Ellie harus memutuskan untuk pergi dari asrama ini sebelum berbagai pihak mencurigai keberadaannya. Beberapa hari setelah kepergian Ellie, Oscar menghabiskan waktu sehari-hari dengan beraktivitas secara aktif di dalam sekolahan. Sampai suatu ketika di saat Oscar sedang berenang, ia malah dihampiri oleh 3 murid pembuli dan juga seorang kakak dari murid yang dihajar Oscar. Tanpa basa-basi lagi, si kakak pun langsung menantang Oscar untuk menahan nafas di dalam air selama 3 menit. Apabila Oscar mampu bertahan, maka ia akan menggoreskan matanya Oscar dengan sebuah pisau. Tapi sebaliknya, jika Oscar gagal, maka matanya harus dicongkel saat itu juga. Jujur aja, nggak pantas banget sih kalau badan setinggi itu harus berhadapan dengan anak seusia Oscar. Di saat Oscar sudah bertahan selama 1 menit, ia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di atas air. Mau itu ada potongan kaki, potongan kepala, dan juga potongan tangan, Oscar masih aja merem dan enjoy menahan nafasnya. Sampai suatu ketika ia ditarik oleh seseorang yang ternyata sosok tersebut adalah Ellie. Bisa kalian lihat sendiri, murid-murid so jago yang membuli Oscar sudah dibantai habis terkecuali 1 murid berjaket coklat. Dari kejadian itulah Oscar pun sudah keluar dari sekolahnya untuk pindah ke kota lain. Tapi tidak ada seorang pun yang sadar bahwa ia membawa Ellie di dalam sebuah kardus dan mereka berkomunikasi menggunakan sandi Morse. Jujur aja bagi gue sendiri film ini keren banget dari segi nuansa dan juga ceritanya. Walaupun asal-usul dari Ellie sendiri tidak terlalu diperjelas, tapi tetap aja nuansa tegangnya cukup berasa pada saat kita nonton. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Let the Right One In. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.